Fenomena rembulan bercincin yang terjadi pada malam Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024, di mana pada hari Minggunya tanggal 20 Oktober 2024 ada prosesi pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang terpilih untuk masa bakti tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, subscriber, netizen, pencinta pariwisata yang budiman, di mana berada, baik yang di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, keselamatan. Selalu kami doakan yang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang masih punya utang, yang sering mengeluh sama saya, masih punya utang, semoga ditolong oleh Allah untuk bisa melunasi hutang-hutangnya itu dan diberi rezeki yang halal dan baik, nyata, berkah dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi itu adalah rekaman video saya pribadi, di mana pas malam Minggu kurang lebih jam 1 malam saya keluar rumah, saya melihat ke atas itu suasana tenang sekali. Kemudian rembulan bersinar walaupun bukan sempurna purnama, tetapi di rembulan itu dikelilingi seperti cincin yang berwarna seperti pelangi mengelilingi mata bulan malam itu. Secara ilmu pengetahuan manusia mungkin pernah dijelaskan bahwa sinar rembulan itu dipendarkan oleh uap air sehingga di situ muncul berbagai warna, ada warna kuning, hijau, merah seperti pelangi sehingga berpendar seperti itu. Itu secara ilmu yang dikuasai oleh manusia. Tapi seperti biasanya kami ingin mencoba menguak sisi gaibnya, di mana pas malam Minggu tanggal 20 Oktober 2024 terjadi seperti itu, padahal siangnya itu ada prosesi yang sangat monumental di Indonesia ini, yaitu prosesi pengangkatan presiden terpilih Indonesia yang baru, dan ada sambut daripada presiden yang lama dengan yang baru. Adakah ini sisi gaibnya tentang adanya rembulan yang dikelilingi oleh cincin pelangi? Mohon doanya, mudah-mudahan ada makhluk yang tahu dan mau bercerita apa hakikat sinar rembulan dikelilingi cincin pelangi. Apakah ada kaitan dengan proses pengangkatan presiden terpilih di Indonesia ini untuk periode 2024 sampai 2029. Mohon doanya, mudah-mudahan diberi kelancaran dan ada manfaat buat kita Nusantara untuk membangkitkan semangat cinta tanah air NKRI. Kali ini saya didampingi oleh mediator saya, Bapak Hamid, bukan Mas lagi. Ada yang tanya saya masih dikira masih AA katanya. Udah punya anak satu ini, pemirsa. Ini yang TKW itu yang tanya. Anaknya masih aja ya, anaknya buat konten ngapa? Saya Mas Hamid. Siap Mas Hamid? Alhamdulillah siap. Saya pinjam harga sampean ya. Siap. Ini
Nanti kalau ada yang tanya masalah Mas kemana, ini kemana, kasih tahu. Lagi berjuang, bertugas gitu ya. Jadi kita yang dari sini tetap berjuang melanjutkan seperti ini. Mau diterima tentang fenomena adanya rembulan pas malam tanggal 20 kemarin itu dikelilingi oleh pelangi. Terima nggih. Bismillah. Allah pertebal. Bismillah. Ya Allah, dengan izin beliau. Ya Allah, saya ingin tahu sisi goib fenomena rembulan dikelilingi cincin berwarna pelangi pas pada malam minggu tanggal 20 Oktober tahun 2004 menjelang adanya prosesi pelantikan pemimpin negara Indonesia ini. Ya Allah. Assalamualaikum. Ahli gaib yang tahu dan mengetahui arti makna rembulan dikelilingi cincin pelangi pada malam tanggal 20 Oktober 4. Saya mohon datang ke sini, masuk mediator ini. Dan ilmu yang Anda punya, yang masuk begini untuk Anda, pengikut penyusup otomatis dilempar dan hancur dilempar jahanam. Saya mohon hadir ke sini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Energi ukuran sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki. Wallah, bahasa menyesuaikan bahasa Indonesia. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kamu bukan yang dimaksud, yang diizinkan, otomatis salam balik pada kamu sendiri, terbakar kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di leher kamu, putus kamu kalau bohong. Sallallahu. Waalaikumsalam. Maaf orang sopan dan ilmu yang Anda punya, tolong bersihkan dulu tubuh ini. Dibersihkan biar gak terganggu. Alhamdulillah, terima kasih. Seperti biasa, walaupun tamu gak etasugi mau sampean, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin suguhan yang paling suka hadir depannya kun fayakun. Allah, silakan dinikmati. Yang kamu suka tinggal pilih, monggo silakan. Terima kasih. Sama-sama, monggo. Ngopi, udut, dan kita cerita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Alhamdulillah. Merokok? Nanti saja. Nanti saja. Ini slow sepertinya ini yang tidak galak ya. Waalaikumsalam. Selamat datang di tempat saya. Mohon maaf orang sopan. Anda tahu sendiri bahwa di goib banyak tipuan. Ya. Saya pun minta juga nanti kalau di tengah kita dialog saya mengganggu langsung dihilangkan ya. Enggak tolong karena saya nggak bisa melihat. Hanya merasakan kalau gangguan gitu aja. Anda ini golongan apa? Maksud saya ini. Saya golongan jin. Dari golongan jin. Tadi gimana prosesnya aku bisa masuk teman-teman saya? Saya dipanggil dari golongan malaikat. Untuk datang ke tempat ini. Masuk dalam jasad anak ini. Oh gitu prosesnya. Ya. Tadi di mana sampean Mbak Jin? Di atas. Kayangan. Nah. Allahu Akbar, Masya Allah. Anda masuk ke dalam tubuh ini, bilang Assalamualaikum, dah Muslim kan? Insya Allah saya pernah mendengar kisah tentang Islamnya Kayangan. Apakah Anda sama seperti itu prosesnya? Boleh cerita? Sama. Sama? Mbak diulangi ceritanya sama nggak dengan yang lain? Sama peristiwanya. Bagaimana? Dari golongan kami, dikumpulkan, dipanggil beliau, dimuslimkan bersama-sama. Di alam kayangan. Untuk tingkat kayangan saya, di sini saya tidak bisa menyebutkannya. Siap. G. Tetapi proses muslimnya, golongan-golongan yang ada di alam kayangan, selebihnya sama dengan proses saya.
mereka yang menjadi pimpinan-pimpinan yang ada di alam kayangan. Dipanggil beliau, Sang Yang Nurcahyani Nirwana, serta pasukan-pasukannya. Mereka dimuslimkan bersama-sama. Oh gitu. Saya panggil siapa ini? Namanya siapa? Panggil saja, saya Rahwa. Usia berapa, Bah? Tidak perlu saya menyebutkan. Panggil usia Bah saya ya. di sini. Bah Rahwa ya. Silahkan. Kok senyum-senyum kenapa, Mbah? Saya lucu disenyumin. Hah? Tidak. Saya senyum. Biar gue takut ya. Ternyata teman-teman saya yang ada di alam kayangan juga pernah datang ke tempat ini. Alhamdulillah. Juga sama seperti Mbah prosesnya. Ya. Karena kami kan manusia hanya diperintah untuk berdoa saja. Ya. Bukan karena keilmuan. Namanya doa itu perintah, adapun Allah mengabulkan, dan begitu, Mbah. Benar sekali. Termasuk yang Anda juga. Ya, maaf karena sopan, Mbah. Mbah Tidak Rahwa. apa-apa. Siap, terima kasih. Berarti rokoknya kayangan dong kalau begitu. Sekali rokok bumi. Nah, diminum khas kudus. Rokoknya dicoba. Ya. Khas kudus. Silakan, Mbah. Enak mana antar kayangan sama bumi rokoknya? Suka yang besar. Allahu. Mbah Rahwa, alhamdulillah. Mohon maaf saya mengganggu. Tadi baru ngapain, Mbah Rahwa? Di sana, di tempat saya, sedang ada kegiatan bersama. Apa itu, Mbah? Ngaji. Allahu Akbar. Mengaji? Ya. Boleh cerita bagaimana? Aku pernah mendengar suatu cerita juga. Memang Allah, jin dan manusia untuk beribadah pada Allah begitu. Nah, benar. Sedangkan manusia macam aku ini, alhamdulillah sekarang ini belajar melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Adapun cara ngajinya seperti apa, laksanakan sesuai dengan guru kami mengajari seperti itu. Kalau jin yang muslim kayak apa ngajinya di sana, Mbah? Jika golongan manusia melihat ke tempat ini, ngaji kalian seperti apa? Itulah yang kami lakukan. Oh, sama. Amaliyah yang kalian jalankan setiap hari itu sama dengan golongan kami lakukan. Siap, GG. Sama kayak itu, Mbah ya. Jadi syariat akhir zaman itu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, ya sholat, ya puasa Ramadan, ya begitu, Mbah ya. Kemudian untuk amaliyah sehari-hari sama dengan kami kalau begitu. Sama. Terima kasih, Mbah Rahwa. Saya ingin tanya sesuatu. Silakan. Kalau memang saatnya ceritakan. Kalau belum saatnya jangan ceritakan, Mbah ya. Ya. Nah, ini Mbah. Sampean kayangan Nusantara apa kayangan India? Nusantara. Karena aku pernah mendengar juga bahwa kayangan ada dua. Di India sama di Nusantara kan begitu. Nah, berarti sampean paling tidak tahu kejadian Nusantara ini kalau begitu. Di dunia manusia ini, kami hidup di Indonesia, Nusantara, baru saja ada prosesi pengangkatan pemimpin kami yang baru, kan gitu. Karena itu ada aturan main di dunia manusia. Setiap 5 tahun ada pemilihan, dan setelah itu yang terpilih akan diangkat, kan gitu ceritanya. Dilantik menjadi pemimpin yang baru, yang lain akhirnya tidak jabat lagi, kan begitu. Nah, itu peristiwa prosesi pelantikan presiden itu pada siang harinya tanggal 20 Oktober 2024. Malamnya saya melihat sendiri itu bulan terang sekali, suasana sejuk, tenang, damai. Saya rasakan waktu itu sebelum saya melaksanakan juga amaliyah malam. Saya melihat bulan itu terang sekali, tapi dikelilingi cincin warnanya pelangi. Ada warna merah, hijau, biru, indah sekali. Tak rekam itu sampai pakai alat saya. Setelah dunia manusia sih, itu adalah cahaya yang dipendarkan oleh titik-titik uap. Sehingga pecah warnanya, ada berbagai macam warna seperti pelangi itu. Itu dunia manusia mengetahui seperti itu. Aku yakin di dunia ini kejadian ada unsur gaibnya. Ada. Nah, aku mohon pada Allah dari izin beliau, ternyata Mbah Rahwa yang
disuruh ke sini masuk tubuh teman saya ini. Nah, silakan. Apa itu maksud adanya rembulan dikelilingi cincin pelangi menjelang pelantikan Presiden Republik Indonesia? Silakan ceritakan Mbah Rafa. Sebelum saya menjawab, Silakan. saya tahu pekerjaan kamu. Apa? Dan jika pertanyaan kamu, saya jawab secara gamblang, itu pasti akan menimbulkan resiko yang sangat berlebihan untuk kamu dan untuk saya juga akan mendapatkan hukuman. Saya akan menjawab sesuai dengan porsinya, yang boleh dibicarakan, yang boleh dicerna dan didengar oleh kalangan umum saja. Siap, monggo Mbah, silakan Mbah. Yang kamu pertanyakan dan yang kamu lihat itu ada hubungan yang sangat erat sekali. Di mana yang kamu lihat rembulan bersinar dengan terang. Yang kamu lihat di mana rembulan itu juga dikelilingi seperti cincin yang sangat terang seperti pelangi. Di dalam dunia manusia, biarkanlah dunia manusia itu mencerna dengan akal pikiran dan logikanya sendiri. Tetapi secara hakikat, ada gaib yang bekerja di dalam peristiwa tersebut. Saya hanya bisa menjawab sedikit saja. Bahwa di dalam kejadian itu, di mana para aulia-aulia, para golongan roh, para golongan jin, yang diberikan tugas mengemban amanah untuk keberhasilan di dalam hajat yang ada di Nusantara saat ini. Beliau-beliau setiap bulan, di mana jika kamu melihat bulan setiap bulannya itu pasti akan terlihat terang. Disitulah golongan kami, golongan yang diberikan tugas itu sedang merapatkan apa yang akan terjadi sebulan yang akan datang. Entah itu di Nusantara ataupun yang ada di seluruh pelosok dunia ini. Untuk hal ini, saya hanya bisa menjabarkan yang ada di Nusantara saja. Siap. Golongan-golongan kami yang diberikan tugas, di mana golongan saya dan golongan-golongan yang lainnya. Yang kamu lihat itu di sana, di atas, ada pertemuan. Ada rapat akbar untuk membahas tentang Nusantara ini. Untuk 1 bulan ke depan. Di antaranya, saat-saat ini bisa kamu lihat. Pelantikan presiden baru. Kejadian apa yang akan terjadi. Pencegahan-pencegahan yang akan bisa merusak, membuat huru-hara Nusantara. Bencana. Ataupun kejadian-kejadian yang ada di dunia, terutama di Nusantara. Dibahas di pada hari itu. Di mana kejadian yang kamu lihat itu. Dan di antaranya, pelantikan yang baru dikerjakan di Nusantara ini. Itu ada kaitannya dalam rapat yang ada di atas sana. Masya Allah. Mereka diberikan tugas di mana mereka juga mempunyai tempat dan mempunyai tugas tertentu. Entah tugas itu diberikan dari malaikat-malaikat beliau ataupun dari malaikat-malaikat pendamping beliau. Kami diberikan tugas dan kami harus mengerjakan tugas itu dengan sebaik mungkin. Untuk kelangsungan di antaranya hajat yang sedang berlangsung di Nusantara ini. Ataupun kejadian-kejadian yang sudah saya sebutkan. Mereka juga mempunyai tugas-tugas tersendiri. Entah itu antara mencegah, mengerjakan, ataupun yang lain sebagainya. Itu Mbah ya. Minum dulu Mbah. Diminum, merokok Mbah. Bismillah. Ini kopi ala bumi, silakan Mbah. Sama enggak kira-kira? Ya sekali-kali lah. Ya diminum dinikmati Mbah. Saya sudah merasakan. Seguhan saya, Allahu. Dan di mana kejadian tersebut
setelah dari pertemuan akbar tersebut, dari golongan-golongan yang bertugas, dari golongan terutama golongan malaikat, mereka membersihkan, membuat sejuk, membuat damai di Nusantara ini. Ataupun cara mereka itu adalah rahasia. Siap. Saya tidak bisa menyebutkan. Siap. Saya bisa mendapatkan hukuman jika saya menyebutkan rahasia tersebut. Di golongan kami juga tidak semena-mena menceritakan apa yang bisa kami lihat, apa yang kami kerjakan. Ada hukuman yang kami jalankan jika kami tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Siap. Jadi apa yang kamu tanyakan, yang bisa kami jawab, dan yang seharusnya bisa dikeluarkan, dicerna di kalangan umum, itu akan saya kemukakan di sini. Siap. Dari apa yang Mbah Rawa sampaikan tadi, saya boleh mengulang, Mbah? Silakan. Kalau saya salahkan, Mbah ya. Ya. Jadi kejadian malam itu ketika nampak oleh saya bulan bersinar terang, suasananya sejuk damai, kemudian bulan dilingkari cincin pelangi, itu adalah para gaib muslim rapat istilahnya. Gaib muslim ini kan banyak, Mbah. Ada golongan jin, siluman, roh, dan malaikat. Nah, kira-kira yang sangat signifikan yang bisa saya bahas yang mana ini, Mbah? Antara keempat golongan gaib muslim ini. Golongan roh saja. Roh saja ya. Kalau jelas malaikat jelas tugasnya. Ya. Golongan jin, siluman jelas tugasnya. Jadi yang perlu saya bahas di antaranya adalah ada golongan roh yang ikut rapat kalau begitu. Ya. Nah, golongan roh ini saya juga pernah dialog. Ternyata dulu pengertian saya, manusia apabila meninggal rohnya langsung pergi. Tetapi ternyata setelah dinasihati ada roh yang jelas kembali. Nah, ini golongan roh yang mana yang malam-malam ikut rapat, Mbah? Ceritakan secara gamblang. Secara mudahnya, mereka yang benar-benar dahulu kala memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Masya Allah. Mereka lah golongan-golongan roh yang saat ini bertugas di Nusantara. Allahu Akbar. Saya menyebutkan yang benar-benar memperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena banyak di kalangan manusia, mereka menyebutkan mereka pahlawan Indonesia. Tetapi banyak kesalahannya. Terus saya juga pernah mendengar adanya para waliullah bertugas kembali di Nusantara. Apakah beliau juga ikut malam itu? Allahu Akbar. Jadi golongan roh yang ikut rapat malam itu adalah golongan wali Allah dan termasuk para pejuang-pejuang yang benar-benar memperjuangkan negara Indonesia ini. Benar. Yang paling lekat dengan saya adalah beliau ini, betul ada? Ya. Terus para raja-raja ada juga? Ada. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Suatu pemahaman yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang-orang secara umum, Mbah ini, Mbah. Ya. Karena pengertian orang umum kan, orang awam kan setelah mati ya mati sudah selesai gitu. Ternyata Allah juga punya kehendak lain kan. Nah, contoh para wali-wali ternyata masih banyak bertugas untuk Indonesia. Terus ternyata orang-orang utama dulu yang berjuang betul untuk Nusantara juga ada yang berjuang lagi. Dan malam itu ikut rapat membahas. Nah, di antara penangkapan saya yang Mbah ceritakan adalah kelancaran daripada prosesi pelantikan presiden terpilih Indonesia ini. Itu betul. Benar. Memang kenyataannya alhamdulillah lancar, Mbah. Ada yang keluar-keluar di sana mau mengganggu, mau ada demo macam-macam itu enggak ada. Bahkan rakyat sangat antusias mengikuti daripada kegiatan prosesi pelantikan, bahkan yang lama pun juga disambut dengan gembira, dengan sukacita, bagi terima kasih katanya. Yang terbaru disambut semangat untuk segala petugas kembali. Apakah itu juga pengaruh daripada gaib yang berjuang, Mbah? Bercerita. Semua kelancaran, entah itu secara jasad manusianya, ataupun secara keseluruhan negeri Nusantara ini, semuanya sudah dibahas, sudah dirapatkan, dan ada yang bertugas.
Alhamdulillah. Di mana yang kamu lihat Yap. memang benar kelancaran itu berlangsung dengan baik. Tetapi di dalam dampak kelancaran tersebut, itu pasti ada orang-orang yang ingin menggagalkan kelancaran tersebut. Dan itu juga salah satu tugas dari golongan kami yang ikut rapat yang ada di sana. Masya Allah. Nah, ini yang menarik buat saya, Mbah. Anda mengatakan bahwa juga ada pihak-pihak yang berusaha menggagalkan acara itu tugas golongan Mbah untuk menghilangkan gangguan itu. Bagaimana caranya Anda bisa menghilangkan gangguan bentuk nyata manusia? Boleh cerita? Dampak untuk menghilangkan keburukan-keburukan yang akan ditimbulkan secara besar, yang menimbulkan huru-hara yang akan dicerna masyarakat, itu adalah hal yang buruk. Dari golongan kami, secara gambar besarnya, kami masuk dalam jasadnya. Kami mengalahkan, menghalau energi-energi negatif yang ada dalam tubuh mereka. Masya Allah. Okay. Agar energi negatif mereka itu tidak tersebar luas di kalangan orang-orang ataupun masyarakat-masyarakat yang ada di Nusantara ini. Yang harus kami kalahkan, itu tidak jasadnya, tetapi apa yang ada di dalam jasadnya. Gitu. Karena semuanya pengaruh jasad manusia di dalam tubuhnya itu pasti ada yang bekerja. Untuk golongan jasadnya, golongan kami juga ada yang bertugas. Kami memasuki dari jasad manusia yang mereka takuti. Manusia itu mudah untuk dikalahkan. Jika mereka mempunyai kekuasaan, kekuasaan tersebut akan bisa dikalahkan di dalam kekuasaan yang lebih tinggi dari yang manusia miliki. Itu sudah nyata di Nusantara ini. Siap. Tetapi kami juga melihat manusia yang benar-benar bisa mengemban tugas dan tanggung jawab yang benar. Disitulah golongan kami akan masuk dalam jasadnya, mengalahkan jasad yang di dalam tubuhnya banyak energi negatif. Allahu Akbar. Sedemikian rupa ya cara kerja gaib ya. Ya pada intinya jasad orang-orang yang memungkinkan dia punya energi negatif, energi hitam untuk bikin kacauan sampai kalahkan gaibnya begitu. Ya. Jika mereka tak pelongo-pelongo begitu ya. Ada memang hadir tapi ya pelongo-pelongo aja dia. Hadir tapi ya pelongo-pelongo toh. Ya selama ini keluar-keluar menjelek-jelekan itu loh. Datang mereka tapi ya diem aja, tidak bisa apa-apa. Oh ternyata gaibnya kamu tundukkan gitu. Ya. Terus ada dari golongan Mbah yang membantu orang yang bertugas keamanan misalnya, sehingga nampak diberi bawah begitu. Masya Allah, demikian luar biasa kerja. Cuma kadang-kadang kan orang nggak bisa memahami hal itu, Mbah. Ya, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, memang nanya gaib kan nggak perlu harus dilihat kan. Yang penting kerja ikhlas karena Allah gitu aja. Pemberontakan. Jika kamu ingin tahu. Siap. Pemberontakan di Nusantara ini bukan hanya orang-orang Nusantara saja. Tetapi di dalam hajat yang saat ini sedang terjadi. Mereka-mereka yang notabene orang-orang di luar Nusantara juga ada di sana. Orang-orang pintar. Bahkan orang-orang yang diyakini, orang-orang yang ada di pemerintahan, mereka bisa membantu Nusantara ini sendiri. Mereka banyak yang mempunyai persifatan munafik. Oh, berkhianat malah ya? Ya. Diberi jabatan malah berkhianat gitu, Mbah ya? Wallahu a'lam. Untuk menyikapi orang-orang yang sebenarnya diberi amanah untuk membantu pemerintahan tapi jelufut itu bagaimana? Apakah dijamin aja mereka bergerak terus begitu? Apa bagaimana? Terbuka seperti itu ya? Tidak bisa didiamkan. Golongan kami juga diberikan tugas untuk membimbing. Ada yang bertugas menjaga. Ada yang bertugas untuk membimbing ke arah benar. Ada yang bertugas untuk mengetahui orang-orang yang akan membuat huru-hara dari tujuan utama di dalam Nusantara ini. Allahu Akbar. Ya. Ini jadi jika mereka yang ingin berusaha membuat hancur Nusantara,
dengan akal logikanya yang dipakai dari golongan kami juga tidak akan tinggal diam. Mereka akan terbuka. Kami juga akan bekerja melalui jasad manusia, yang dimana manusia itu mempunyai energi yang bisa mengalahkan mereka. Punya kewenangan istilahnya lah, punya tugas di sisi itu ya. Ya, ini mereka akan terbuka dengan sendirinya. Ini jadi ingat aku ketika membuat konten tentang tertangkapnya para teroris, itu juga ada harus bekerja situ ternyata ya. Jelas ada. Mengarahkan jika petugas ini tahu bahwa di sini tempatnya gitu. Ya, bekerja sebagai petugas NKRI untuk menghilangkan daripada pengkhianat begitu. Jadi kalau boleh saya anggap simbolnya, biar dibungkus macam apapun para pengkhianat tetap akan terbongkar gitu, Mbah. Tetap akan terbongkar. Oh, siap. Ini waktu yang akan menunjukkan ya. Nah, tadi Mbah mengatakan fenomena malam itu ada suatu musyawarah rapat akbar daripada Galon Gaib seluruh Nusantara. Salah satunya sudah untuk memperlancar tugas adanya pelantikan pemimpin yang baru buat Indonesia ini. Tapi mengatakan sebulan ke depan juga dibicarakan malam itu. Apa yang boleh dibocorkan pada kami di dunia ini sebulan ke depan? Sedikit saja. Boleh? Golongan-golongan manusia yang saat ini dipercaya dari pimpinan yang menjadi nomor 1 di Nusantara ini. Sebulan ke depan mereka pasti akan terbongkar kelakuan-kelakuan buruk yang akan menusuk dari belakang. Dari tujuan utama yang sudah dibentuk dari pimpinan nomor 1 yang ada di Nusantara ini. Maksudnya para pembantunya begitu? Benar. Memang di dunia manusia ini, memang di Indonesia kan pakai sistem ada presiden, ada pembantu, berupa menteri-menteri itu. Kan juga golongan manusia itu. Nah, ini yang dimaksud. Oh iya. Jadi tetap yang mereka ada misi selain mendukung Nusantara akan ketahuan kedoknya begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah. Aku jadi teringat tentang kisah-kisah Nusantara ke depannya, bahwa Nusantara ini adalah merupakan awal dan akhir dari dunia, dari manusia, dan Nusantara ini bukan negara sembarangan ternyata. Di Nusantara ini istilah banyak orang utama sebenarnya. Nah, jadi kira-kira arah ke situ. Nah, dan kamu pasti tahu di Nusantara ini sedang ada pembangunan yang besar. Siap. Bukan hanya pembangunan yang sangat besar saja, tetapi piranti-pirantinya juga saat ini sedang diusahakan untuk dibangun. Siap. Dari peristiwa tersebut, dari golongan kami yang merapatkan di atas sana juga membahas peristiwa itu. Agar pembangunan itu berjalan dengan lancar. Masya Allah. Dan oknum-oknum, entah itu golongan dukun, yang dibantu dari golongan iblis, bisa dan mudah dari golongan kami untuk menaklukkannya. Allahu Akbar. Sampai segitu. Terus ini, Pak. Kira-kira siapa ini sebenarnya ya? Presiden yang baru dilantik ini kok sampai didukung demikian besarnya oleh seluruh Nusantara untuk bertugas. Siapa sebenarnya beliau ini? Untuk siapanya? Itu sangatlah tidak penting. Siap, nggih. Tetapi di mana beliau menjalankan tugas yang ada di Nusantara ini, beliau itu mendapatkan bimbingan secara rohani. Allahu Akbar. Di mana yang membimbing beliau orang satu di Indonesia ini, di Nusantara ini. Allahu Akbar. Tidak selain hanyalah beliau. Beliau penguasa alam gaib. Penguasa alam gaib. Beliau sang yang mempercayai. Masya Allah. Ya. Aku jadi ingat suatu peristiwa ini, tak bayangkan kalau bilang iya, kalau enggak bayar. Tak bayangkan ini. Itu sampai beliau dulu walaupun secara ketika pemilihan itu bertentangan jadi lawan, begitu sudah jadi malah bersatu begitu. Itu diantara juga peran beliau juga. Allahu Akbar. Karena aku juga pernah mendengar cerita itu di sini, tapi untuk sosok beliau sementara ya mungkin masih belum saatnya dibuka lah.
Nah, kita sedikit aja kisi siapa beliau itu. Pada intinya tugas yang diemban oleh presiden yang baru ini bukan hal yang ringan, berat untuk mewujudkan Nusantara seluruh dunia. Ternyata banyak hambatan seperti itu. Tapi di sisi lain, Allah dengan perantara raja di alam bawah berkenan untuk membantu begitu. Terus ini Mbah, sambil merokok santai Mbah ya. Jadi kejadian fenomena malam itu adanya bulan dikelilingi cincin pelangi, ternyata banyak leluhur dan gaib yang musyawarah rapat untuk kedepannya, di antaranya adalah pengamanan adanya prosesi pelantikan itu, termasuk kebijakan sebulan-sebulan sekiranya biar yang bantu beli ini betul orang yang baik begitu. Terus ini kira-kira ini kan presiden yang lama kan sudah pensiun, sudah nggak bertugas lagi. Ya. Apakah program-program daripada presiden yang lama akan diteruskan oleh yang baru? Tetap akan berjalan. Akan berjalan. Nah, terus bagaimana dengan situasi? Karena proses yang saat ini sedang terjadi. Beliau, Presiden Bapak Jokowi, itu juga ada yang membimbing. Di mana ada yang membimbing, pasti ada berkelanjutan dari proses tersebut. Siap. Nah, sedemikian penting ini keberadaan nyata beliau berdua ini untuk Nusantara. Kira-kira arahnya kemana nanti ke ending ke puncaknya Nusantara ini, Mbah? Boleh cerita? Arahnya, agar Nusantara ini bangkit, semangat baru, dan akan menjadi mercusuar dunia. Tidak dipandang remeh dari negara yang ada di luar Nusantara ini. Siap. Mereka lah yang akan membutuhkan Nusantara ini. Memang saat ini Nusantara banyak berkaitan dengan negara yang ada di luar Nusantara. Siap. Itu memang benar. Tapi itu proses. Di mana proses itu pasti akan ada kehancuran dan ada pembangunan yang baru. Proses yang baik itu membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Perjuangan tekad yang sangat kuat. Semangat yang sangat besar. Dan perjuangan itu pasti akan ada yang harus dikorbankan. Allahu Akbar. Ini sudah pernah disampaikan, adanya suatu masa adanya pembersihan Nusantara mau menuju tataran yang baru. Kira-kira begitu kan, Mbah? Benar. Karena jauh-jauh setahun yang lalu saya juga sering dialog sama gaib, bahkan dari pusat ke dunia manusia tentang adanya bersatunya lagi Nusantara. Terus Nusantara musuh dunia, adanya pembersihan itu, ya. Nah, itu ada kaitan di semua ini. Ada semuanya. Ada kaitannya. Dan situ pun ada gaib yang bekerja begitu. Ada. Termasuk leluhur Nusantara. Ya. Allahu Akbar. Walaupun beliau sudah secara jasad sudah wafat, masih bertugas lagi bisa? Bisa. Allahu Akbar. Walaupun manusia banyak yang tidak meyakininya. Banyak yang tidak percaya. Biarkan. Orang tersebut akan terkena dampak dari ketidakpercayaannya. Allahu Akbar. Terus ini, Mbah, ini secara kenyataannya dunia manusia kan ini. Kalau saya pribadi sih, bagi orang kecil ini, di sekitar saya sih aman-aman aja sih, kondusif, gak ada neko-neko. Kebijakan yang diambil oleh presiden yang lama itu sering mendapat suatu hujatan, bahkan satu, aku fitnahan sih. Nah, yang seperti itu. Tapi kenyataannya masih berlanjut aja, bekerja terus. Nah, kira-kira untuk penggantinya itu nanti akan mengalami hal yang sama atau tidak? Sama. Sama? Fitnah, huru-hara, itu pasti ada. Siap. Kalau yang lama kan diem aja. Ya. Dihina, diolah juga diem aja. Ya. Mungkin aku bilang ya karena lembut hatinya beliau itu ya.
Yang kedua ini, ketika mengalami hal seperti itu, apakah juga diem aja? Padahal setahu saya, dalam anggota tubuh pun, kalau dia mengalami sakit secara akut, diobati nggak bisa kan diamputasi, dipotong. Tubuh kita oleh manusia ini loh, Ya. nyata itu. Kalau penyakit diobati biar sembuh. Tapi kalau diobati sebenarnya menular, kan diamputasi itu dipotong itu. Bagaimana untuk sikap penggantinya begini? Walaupun prosesnya sama, Uh-uh. tetapi di dalam manusia itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Siap. Di mana karakter tersebut itu juga pasti akan berpengaruh di dalam Nusantara ke depannya. Hoi. Karakter yang dulu Mm-mm. sama orang pertama yang ada di Nusantara ini Mm-mm. itu berbeda. Karakter yang dulu itu pasti mereka yang ada di belakangnya bekerja. Bekerjanya pun juga secara lembut. Tidak terlihat manusia. Siap. Tetapi untuk saat ini, di dalam proses tersebut, kalian semuanya, itu pasti akan bisa melihat apa yang akan terjadi di Nusantara ini. Dengan karakter yang berbeda dan dengan proses yang berbeda. Dengan semangat yang berbeda, dengan perjuangan yang berbeda. Walaupun satu tujuan. Siap. Itu pasti akan ada perbedaan. Siap. Walaupun perbedaan tersebut tidak diketahui di kalangan manusia umum. Dengan tujuan agar manusia tidak mempunyai pikiran yang buruk terhadap pimpinan yang ada di Nusantara. Siap, nggih. Tetap akan ada suatu tindakan, cuma saya sampai menyolok sampai begitulah. Kalau karakter yang kedua penggantian ini kan dari basicnya sudah kayak gitu, ya. Makanya pistol, jangan ketawa sama saya, aku udah bisa apa-apa. Karena pengalaman saya pribadi dulu juga pernah diberi tugas seperti itu. Pernah lihat tangan saya? Ya. Ada kan? Bekasnya, ya alhamdulillah bisa sedikit meredam lah, walaupun nggak menghabisi, karena itu proses juga Allah yang mengendalikan begitu. Nah, kira-kira yang kedua nanti seperti itu nggak kira-kira? Ada kalanya di mana hujatan tersebut akan didiamkan dan diselesaikan secara halus. Dan ada kalanya hujatan tersebut akan diperlihatkan kepada manusia umum untuk menjadi pembelajaran. Siap. Agar pimpinan yang ada di Nusantara ini tidak diremehkan, tidak dipandang bulu, tidak dihujat secara besar-besaran. Siap, nggih. Nah, sebelum kita berpisah, Mbah, tadi Mbah mengatakan dalam rangka satu tujuan mewujudkan Indonesia menjadi dunia. Dan negara luar sana akan membutuhkan kita, kan begitu. Ya. Nah, logika orang awam, itu kan menyangkut daripada harta kekayaan. Nah, selama ini orang luar sana jumawa, dia congkak, itu kan karena merasa sesuatu yang dibutuhkan dia dapat semua. Walaupun dia dapat dengan cara merampok negara lain kan. Ya. Negara lain punya ditipu, diambili hartanya kan begitu. Dengan alasan hak asasi manusia lah, demokrasi lah kan begitu. Nah, sekarang ini kan posisi Indonesia yang menurut kabarnya yang saya terima itu banyak hutang. Loh, bagaimana negara yang banyak hutang kok akan diikuti, disegani oleh negara yang besar sana? Ayo cerita. Manusia-manusia luar. Siap. Yang saat ini jumawa, sombong dengan apa yang dimiliki negaranya. Biarkan seperti itu. Siap. Tetapi mereka tidak mengetahui di dalam negara mereka itu ada gaib yang bekerja untuk mewujudkan secara nyata. Terus. Jika gaib tersebut sudah tidak diizinkan untuk membantunya, mereka tidak akan punya apa-apa di sisi negaranya. Allahu Akbar. Terus? Dan yang kamu tanyakan tentang Nusantara ini, yang banyak mempunyai hutang, itu adalah suatu proses. Tetapi lihatlah
Dan itu pasti akan terjadi jika beliau sudah waktunya untuk membuat Nusantara ini berjaya kembali. Allahu Akbar. Aku jadi ingat kisah ketika awal-awal, maaf secara saya tahu beliau kurang lebih sama ceritanya. Iya kan? Walaupun orang lain yang merintah, kalau aku yang ini gimana? Itu ada hubungannya sama harta yang terbayangkan ini. Allahu Akbar. Memang banyak juga dikisahkan untuk peninggalan kerajaan-kerajaan memang untuk Indonesia kan gitu. Yang untuk ini dikisahkan semua, tapi maaf ini tidak bisa dibuka di sini kan gitu, Mbah. Nah, wong nyatanya juga banyak orang yang buru harta aman kan begitu. Walaupun banyak ketipuan kan. Larinya ke sana. Dan itu prosesnya nggak bisa orang lain semua tahu ya. Kira-kira untuk yang baru ini, bisa nggak tersambung dengan hal-hal yang kita omongkan masalah rahasia ini? Apakah beliau memahami? Ya. Memahami? Ah ya benar. Ya. Nah, memang ada kisah dulu ketika mencari di tengah hutan sana banyak yang meninggal dukunnya. Sudah. Iya, insya Allah. Nah, ini kan juga cerita. Ini sedikit buat semangat kita dulu, Mbah. Sebagai cinta tanah air, bahwa Indonesia ini bukan negara yang ecek-ecek ternyata. Cuma tinggal akhlak manusia perlu perbaiki kan begitu. Ya, Mbah. Sebelum kita berpisah, Mbah Rahwah, ini mau tak share dunia manusia. Apa yang bisa Anda pesankan? Silakan. Pesan saya. Siap. Di dalam pimpinan yang baru di Nusantara ini. Tidak usah terpancing dengan huru-hara orang yang mempunyai persifatan munafik. Tidak usah terpancing dengan kata-kata mereka. Entah itu menjelekkan pimpinan. Entah itu membuat fitnah. Membenturkan manusia sana dengan manusia sini. Tidak usah terpancing dengan hal seperti yang bisa kamu lihat saat ini. Siap. Persifatan-persifatan mereka. Jika kalian terpancing dengan fitnah yang mereka lakukan, kalianlah yang akan rugi. Rugi di dalam batiniah, di dalam jasad kalian sendiri. Di mana jika kalian sudah terpancing, manusia itu bisa mengeluarkan energi-energi negatif yang keluar di dalam tubuh kalian, membumbung ke atas, membuat bersatunya energi negatif tersebut akan membuat fitnah yang lebih besar lagi. Pesan saya, Siap. satu, jangan terpancing. Dan di mana orang bisa tidak terpancing dengan fitnah yang dikatakan manusia, itu hanya satu yang bisa dilakukan. Memperbaiki akhlak, memperbaiki iman, memperbaiki diri kita masing-masing. Jika perbaikan-perbaikan proses di dalam diri kita itu terasa sulit. Memang sulit, tidak ada yang mudah. Jika orang itu ingin memperbaiki dirinya, berproses baik, itu harus ada perjuangan yang besar. Perjuangan yang berat, mengeluarkan keringat, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan bahkan darah. Tetapi itu harus dijalankan dengan semangat. Itu saja. Tuh, gitu untuk kami yang di sini, Mbah. Pesan? Untuk kalian yang saat ini paham dengan situasi dan momen yang ada di Nusantara ini ataupun di luar Nusantara ini. Tidak usah terpancing dan tetap semangat menjalankan apa yang seharusnya kalian jalankan. Tetap istiqomah dengan amaliyah yang kalian jalankan. Amin. Dan semakin perbaiki diri. Amin. Bersihkan rohani kalian. Bersihkan batiniah kalian. Siap. Jasad batiniah. Jika tersambung dengan baik, yang keluar di dalam jasad kalian, itu pasti akan ada kebaikan. Insya Allah.
Terima kasih Mbah Rahwa atas semua cerita kisahnya. Insya Allah kejadian malam itu memang betul-betul demikian besar perhatian Allah pada Nusantara ini, sehingga perantara beliau seluruh Nusantara adanya musyawarah rapat untuk Indonesia ini, Mbah ya. Sudah banyak diceritakan. Terima kasih banyak. Kalau kami kurang sempat di sini, mohon maafkan kami. Silakan kembali bertugas. Sebelumnya dihabiskan dulu suguhan saya, Mbah. Sudah. Kalau saya suruh menghabiskan, ya tidak. Ya tinggal sini, jadi rasa kayangan, wallah. Terima kasih Mbak Rawa. Silakan bertugas. Salam. Terima kasih. Siap. Saya izin pamit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah. Wallah, balik fresh. Itu lagi. Dua. Alhamdulillah siapal. Alhamdulillah, demikian pemirsa obrolan saya dengan yang ngaku Mbah Rahwa dari Kayangan yang masuk ke punya Mas Hamid ini, yang bercerita tentang fenomena adanya cincin pelangi yang melingkari rembulan pas pada malam tanggal 20 Oktober tahun 2024 menjelang pelantikan Presiden terpilih Indonesia, yaitu Pak Prabowo untuk tahun 2004 sampai 2005. Begitu pesannya kira-kira. Pemirsa, semua kejadian yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki dan ditentukan oleh Allah. Apabila Allah sudah menghendaki, pasti akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pandai itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini. Apabila ini suatu kebenaran itu mutlak kedatangannya. Karena bagi mutlak milik Allah. Di sini banyak kekurangan dan kelemahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan tetap semangat Nusantara, perbaiki diri kita masing-masing, tidak usah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif di luar sana. Kita tetap berjuang untuk Nusantara, khususnya pribadi kita sendiri, perbaiki diri kita masing-masing. Terima kasih. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami, mohon maaf yang lebihnya. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.